الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ini sudah malam deh. Mungkin mbak-mbak semuanya sudah capek. Semangat. Mau tidur. Jadi ibu mungkin sebentar saja. Kangennya sama ibu. Buat tentu. Kita semua alumni yang bahagia. Di sini ibu hanya ingin mengatakan dua inti kehidupan. Maka kita ya ibu tadi tidak mukadimah ya, langsung saja kepada bapak semuanya ya. Semoga kalian bahagia semuanya. Amin. Dan selalu dalam ridha Allah. Amin. Yang terpenting itu ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, semuanya dibuat mudah. Ini semuanya dicukupkan oleh Allah. Inti dari kehidupan kita hidup pasti yang pertama ada dua, yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Okay. Hablum minallah, ya hablum minallah berhubungan dengan Allah yang pasti sholat mungkin sholat fardu pasti insya Allah kalau santri semuanya bisa melakukannya, mengerjakannya dengan baik. Yes, sholat fardu apalagi itu pasti kita harus selalu jamaah, sholat pada waktunya. Kemudian sholat sunnah seperti sholat tahajud. Alhamdulillah, abah itu dari dulu selalu sholat tahajud. Itu yang ibu tahu, dan ibu ada di sampingnya. Semoga abah selalu diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, serta umur panjang. Amin. Allah. Amin. Amin. Abah itu memang dari dulu selalu sholat tahajud. Nah itu yang penting, sholat tahajud itu doanya, doa ketika jenengan sholat tahajud itu sangat mustajab, diijabahi oleh Allah. Bahkan sekarang pun abah lebih banyak tirakatnya, karena abah setiap malam sekarang jam 12:30 sudah bangun sampai ngajinya kangkang itu belum tidur lagi. Pokoknya mirip sholat, ya itu yang dikerjakan abah. Itu setiap malam. Apakah kalian sanggup? Insyaallah. Sholat tahajud apa betul? Alhamdulillah. Pokoknya semua yang ada aturan di pondok dulu harus bisa dikerjakan, walaupun itu di rumah atau mungkin di tempat perkuliahan atau di pondok harus tetap. Walaupun mungkin di pondok kalian yang sekarang tidak ada peraturan sholat tahajud karepmu, ora karepmu. Itu tetap kita harus bisa melaksanakan sholat tahajud. Kemudian sholat tasbih, sholat hajat dan lain-lain. Itu sudah pasti. Jangan sampai ditinggalkan sholat, apalagi sholat fardu memang harus dikerjakan. Itu yang hablum minallah. Ya dimanapun tempat, pokoknya selalu ingat akan aturan pondok. Itu berarti sudah menjadi kewajiban kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita telah diberi kesehatan. Alhamdulillah sekarang sehat semua diberi umur panjang, diberi suami yang soleh. Yang sudah punya suami loh semoga yang belum cepat dapat suami yang soleh. Bukan soleh namanya, tapi soleh hatinya. Diberi anak-anak yang solih dan solihah, diberi anak yang pinter-pinter. Nah itu semua anugerah dari Allah. Maka kewajiban kita harus bersyukur, diantaranya yaitu melakukan sholat-sholat yang sunnah. Itu kita harus ingat kita diberi kesehatan. Alhamdulillah, punya mata, punya hidup, punya mulut, punya telinga, punya kaki, punya tangan. Dengan kita melihat mungkin
pernah jenengan melihat ada orang nggak punya kaki, ya, ada orang nggak punya mata, ya, artinya buta, ada orang nggak bisa mendengar, ada orang yang bisu, lah itu wajib kita syukuri, ya, wajib kita syukuri. Alhamdulillah kita punya panca indera yang sempurna, wajib kita syukuri. Ya, itu hablum minallah, harus selalu jalankan setiap hari dengan ikhlas, dengan baik, ya, harus memang hati kita harus ikhlas, benar-benar ikhlas, dan benar-benar kita mempunyai rasa tanggung jawab. Kita sebagai makhluk Allah harus bersyukur kepada Allah. Ingat itu, ingat selalu. Kemudian hablum minan nas, ya, berhubungan dengan manusia, hablum minan nas, itu pasti karena apa? Apalagi kalau sudah berkeluarga, bermasyarakat, pasti hubungan dengan masyarakat yang lain, pasti dengan hubungan dengan orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. Nah, kita jadi orang, berarti kita harus jadi orang baik, ya, kemudian sering membantu, menolong, memberi. Nah, itu wajib benar-benar kita perhatikan, nih, karena kita memang hidup bermasyarakat, harusnya kita melihat sekeliling kita, nih, sekitar kita, apakah ada yang perlu dibantu, apakah ada yang perlu ditolong, nih. Nah, itu wajib dalam menghadapi manusia. Mungkin karena manusia itu tidak ada yang sempurna, harus kita sadari, nih. Pasti punya kelebihan dan kekurangan, harus kita sadari. Nah, itu sikap kita harus sabar, ikhlas, ya, karena kita berhubungan dengan manusia, yang manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, kita harus menyadari pada diri kita sendiri, muhasabah diri sendiri. Ya, kita harus sabar, ikhlas, ya, sabar dan ikhlas, itu yang benar-benar kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Kita harus sabar dan ikhlas. Kita harus bisa, kan khairun nas anfa'uhum linnas. Kita jadi manusia itu yang berguna bagi manusia yang lain, yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti mungkin kalian semua, ya, jenengan semua mungkin di rumah ngajar. Nah, itu berarti bermanfaat bagi orang lain. Ya, karena apa? Karena memang di dunia ini harus ada yang kita korbankan, ada harus yang kita perjuangkan, ya, fisabilillah, yaitu diantaranya mengajar manusia yang lain, ya, berarti agar ilmu kita manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ya, sudah cukup sekian dari Ibu mohon maaf dan terima kasih atas semuanya. Alhamdulillah kalian semua bisa hadir di acara Silat Nas ini. Semoga perjuangan kalian dari rumah hingga ke sini diridhoi oleh Allah. Amin. Dan semoga mendapat keberkahan dari Amin. Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah